Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tutorial kali ini kita akan belajar tentang pengantar dari Object Oriented Programming. Jadi kita akan membahas pada mata kuliah ini khususnya ya, di pemrograman berorientasi objek, itu bagaimana pendekatan pemrograman itu secara objek. Nah, nanti ada apa saja pendekatannya, kemudian juga bagaimana cara untuk membedakan dari objek oriented dan juga non objek oriented itu sendiri ketika akan kita bahas selama satu semester ini di perkuliahan dengan mata kuliah ini. Oke, yang pertama dari pengenalan konsep dari OOP itu sendiri. Jadi kita berbicara atau kita berangkat dari paradigma pemrograman. Paradigma itu merupakan ya satu cara berpikir dalam membuat suatu program komputer yang direpresentasikan dalam sebuah atau sejumlah konsep dan juga teknik pemrograman. Jadi intinya adalah pada suatu cara berpikir. Intinya adalah konsep bagaimana paradigma pemrograman itu ya bagaimana kita berpikir tentang membuat program yang direpresentasikan dalam sebuah konsep. Ada banyak sekali paradigma yang dapat digunakan. Suatu bahasa pemrograman itu bisa mendukung lebih dari satu paradigma pemrograman. Misalkan dalam konsepnya adalah C++ itu bisa diterapkan juga di konsep OOP ataupun prosedural. Itu adalah salah satu jenisnya bahwa memang terdapat paradigma pemrograman dalam lebih dari satu di satu bahasa pemrograman. Jadi bisa mendukung lebih dari satu paradigma pemrograman. Itu bisa dimungkinkan. Kemudian contohnya bahasa pemrograman tadi ya, yang secara prosedural atau pendekatan prosedural, contohnya Pascal, C, COBOL, Fortran, Algo, Basic, PHP, dan lain-lain. Object oriented bisa pakai Java, C Sharp, C++, Objective C, PHP, Visual Basic, Pascal, dan lain-lain. Nah, di sini ada beberapa yang memang memiliki bisa lebih dari satu ya. Salah satunya adalah C++ di sini. PHP itu juga bisa dibuat kelas objek maupun prosedural. Jadi ketika yang ada didefinisikan menggunakan OOP juga bisa, ataupun mau dengan konsep pemikiran prosedural juga bisa. Nah, apa sih OOP itu atau Object Oriented Programming? Jadi paradigma yang menggunakan pendekatan orientasinya pada objek. Jadi permasalahan yang ada dipandang akan sebagai sebuah objek. Nah, apa yang akan membedakan ini dengan teknik bahasa pemrograman yang lain atau paradigma-paradigma pemrograman yang lain? Maka sudut pandangnya akan dirubah menjadi sebuah objek. Objek itu sebuah bentuk nyata yang dapat dibayangkan, memiliki segala sesuatu yang memang melekat padanya, dan dapat melakukan tindakan tertentu. Ya, itu salah satu. Nanti kita akan mempelajari kelas objek dalam object oriented programming itu seperti apa. Tapi kita pahami dulu, intinya sebuah kasus itu kita pandang sebagai sebuah objek. Jadi permasalahan atau case itu kita pandang sebagai sebuah objek. Jadi sebuah bentuk nyata yang dapat dibayangkan ya, itu adalah objek definisi dan sebagainya. Nanti teman-teman bisa menggambarkan bahwa memang eh, pendekatan permasalahan, pemecahan masalah itu orientasinya pada objeknya. Dan pemrograman orientasi objek itu fungsi dan data bukan menjadi dua hal yang terpisah. Fungsi dan data menjadi satu kesatuan yang disebut sebagai objek aktif. Jadi cara pandangnya uh, yang bekerja sama untuk menyelesaikan suatu problem. Itu yang dicari dari sebuah object oriented programming. Misalkan kita pakai gambaran dari pemrograman prosedural seperti ini. F1, F2 sampai F sekian. Kemudian di sini A memiliki arah ke F1 ya. Kemudian di sini B F1, kemudian diinputkan menjadi beban ke B. Begitu juga input ke berikutnya, function berikutnya, kemudian function berikutnya ini akan mengirim ke C, dan seterusnya. Kalau objek, bedanya di sini. Dia adalah sebuah, kan di sini saling berurutan ya. Nah, kalau di sini objek ada A, B, C, D. Dibedakan, dikelompokkan. Kalau di sini tadi, misalkan sebuah kasus, oh ini ada kasus A, kita gunakan pakai function yang pertama.
langsung akan dirubah ke outputnya ke B. Oh, B ini juga nanti menyelesaikan, ada problem lagi. Inputannya masuk ke function kedua. Function 2 akan mengirimkan lagi ke C. Dan seterusnya. Kalau di sini kita bagi ke kelas-kelas biasanya. Ke objek-objek tertentunya. Di sini misalkan case 1 ada kelas A dan B. Di sini memuat function 1 sampai function 3 dan seterusnya. Begitu juga C dan D. Nah, ini juga saling terhubung nih. Ke sini, kemudian ini ke sini. Nah, kemudian dari sini ke sini, ini juga bisa ke sini. Nah, misalkan dari sini pemisahannya adalah bagaimana kelas-kelas itu atau kita pisahkan A, B, C sesuai dengan mungkin scope-nya ya. Jadi permasalahan yang sama itu bisa jadikan objek yang sama. Kemudian dari cara pandang dari struktural dan juga OOP itu sendiri, kalau prosedural atau struktur menggunakan langkah-langkah, jadi lebih terstruktur ya. Langkahnya dalam penyelesaian masalah. Misalkan akan dilakukan menghitung luas bangun persegi segi 4x. Langkahnya input panjang dan lebar, kemudian cari luas segi 4 dengan cara kalikan panjang dan lebar, kemudian tampilkan luas segi 4. Problem solve sampai sini. Ini langkahnya secara prosedural dan juga struktur. Ketika kita akan menggunakan menghitung luas bangun ya caranya kita definisikan dulu, kita inputkan dulu segi 4-nya seperti apa, cari luasnya, kemudian menggunakan perkalian panjang dan lebar. Baru ditampilkan luas segi 4. Kemudian objek oriented itu menyusun atau merancang objek yang akan dioperasikan. Dari segi 4x memiliki panjang dan lebar. Segi 4x bisa dihitung luasnya dengan panjang kali lebar. Jadi kita definisikan ini secara objek. Apa sih yang kita tangkap dari apa yang kita tangkap sebagai apa namanya ini? Tadi luas bangun ya, luas bangun itu luas bangun memiliki panjang dan lebar. Identifikasi dulu. Luas bangun bisa dihitung luasnya dengan panjang kali lebar. Langkahnya buat objek dulu. Segi 4 namanya X. Kemudian isikan data panjang dan lebar. Karena kita tadi butuh panjang dan lebar. Kemudian, kita lakukan penghitungan luasnya dengan panjang kali lebar. Berarti minta objek segi 4 untuk menghitung luasnya. Karena sudah mengidentifikasi panjang kali lebarnya. Contohnya di sini kelasnya segi 4, atributnya atau sifat yang melekat panjang dan lebar karena kita butuh panjang dan lebar. Behavior-nya, kegiatannya, kemudian baru melakukan hitung luas dan bisa juga hitung ke lini. Jadi dapat diidentifikasi satu persatu. Intinya tadi adalah bagaimana kita berpikir struktural secara alur. Karena secara alurnya tadi jelas ya. Kalau dari prosedural maka input dulu, cari luas. Tapi kalau dari objek oriented kita tangkap dulu sebagai sebuah objek. Objek segi 4. Segi 4 itu kira-kira punya apa? Kira-kira bisa memiliki panjang ada lebarnya. Terus dari situ apa lagi? Kita bisa cari luasnya, kita bisa kelilingnya. Nah, itu kita pandang dulu sebagai sebuah objek. Selanjutnya dari sini, prosedural itu dan struktural atau OOP, masing-masing memiliki kelebihan dan juga kekurangannya. Dari prosedural, lebih cepat untuk memecahkan masalah-masalah berskala kecil dan memudah membuatnya. Memang akan lebih mudah karena secara terstruktur itu lebih mudah untuk prosedural. Kemudian, objek oriented ini scalable, cocok untuk masalah-masalah berskala besar dan pengembangan akan menjadi lebih mudah. Nah, kenapa ketika bilang problem solving dengan scope yang lebih besar akan cocok dengan objek oriented? Karena ketika kita based on object, based on pemasahan kasus itu berdasarkan objek itu akan lebih mudah. Misalkan di sini nanti kita akan detailkan itu ke pertemuan teknisnya, praktikumnya. Nah, bagaimana kita membangun sebuah aplikasi, misalkan kita mendefinisikan kelas luas. Nah, ketika sudah mendefinisikan kelas luas, nanti di bawah ketika kita
akan misalkan ya, akan menampilkan luas, sudah didefinisikan nih. Luas itu digunakan dengan mengidentifikasi variabel apa saja tadi. Kemudian bagaimana pengoperasiannya? Oh, panjang kali lebar. Nanti ketika kita akan menggunakannya itu di source code bawah, kita tinggal panggil function tersebut. Kita panggil functionnya atau kita panggil kelasnya, kelas yang sudah diidentifikasi ya, itu kita panggil, sudah langsung dapat digunakan. Ketika memang struktural, maka kita perlu mendefinisikan lagi. Atau prosedural, maka kita dari awal input lagi, kemudian kita awal masukkan rumus lagi. Tapi ketika kita sudah mendefinisikan itu di OOP, maka kita tinggal memanggil saja memanggil saja function atau kelas yang sudah kita definisikan di awal di object oriented tadi. Oke, kurang lebih seperti itu untuk cara pandang dari object oriented programming dan juga pemrograman prosedural. Nanti akan kita lanjutkan bagaimana apa itu kelas, apa itu atribut dan sebagainya di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, dari saya cukup sekian untuk pengantar kali ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan juga kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.